Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana menghitung free cash flow atas project replacement. Jadi ini melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas mengenai free cash flow untuk project ekspansi. Sekarang kita akan membahas mengenai menghitung free cash flow untuk project replacement. Yang berbeda dari ekspansi, di replacement di sini di replacement kita akan pertimbangkan dalam initial outlay ya, nanti dipertimbangkan hasil penjualan aset lama ya, ini net of tax ya, net of tax. Jadi harus bersih setelah dibayarkan pajak, baik dari sisi apabila mendapatkan gain atau mendapatkan tax saving pada saat dia loss. Sedangkan untuk cash flow-nya ya, cash flow tahun berjalan yang diperhitungkan adalah incremental cash flow-nya. Incremental cash flow atau perbedaan ya, cash flow new project ya, new project dikurangi dengan cash flow old project. Jadi hanya selisihnya saja. Kemudian terminal value-nya sama. Apabila tidak diketahui hasil penjualannya, maka nanti menggunakan nilai terminal value. Apabila tidak diketahui hasil penjualannya, ini salvage value ya, salvage value. Apabila harga jual aset tidak diketahui, maka asumsinya dijual sesuai dengan nilai sisanya. Sehingga nanti kalau kita kembali ke topik video yang pertama dan kedua, bahwa dalam menghitung initial outlay kan dari cost of new asset, kemudian termasuk shipping dan installation, kemudian ada NOWC-nya. Kalau di dalam replacement, maka nanti untuk menghitung initial outlay-nya, maka cost of new asset ya, cost-nya of new asset ini termasuk shipping tambah dengan installation ya, installation, kemudian dikurangi dengan sell penjualan aset lama, atau di sini misalnya old equipment ya, termasuk di sini net of tax ya, plus minus tax effect-nya. Kemudian nanti baru kalau misalnya ada NOWC, ada perbedaan NOWC, maka akan ditambahkan OWC yang diperlukan atas aset baru. Misalnya ini juga sebenarnya adalah perbedaan dari OWC aset lama dan aset baru. Jadi kalau misalnya tidak diketahui dua-duanya berapa OWC-nya, maka dianggap tidak ada OWC. Sedangkan kalau diketahui nanti, maka kita harus melihat perbandingannya atau kita melihat incrementalnya. Jadi kalau misalnya diketahui OWC pada saat tahun pembelian aset lama 20.000, kemudian pada saat pembelian aset baru NOWC-nya dibutuhkan atau OWC-nya dibutuhkan 50.000, maka nanti selisihnya adalah 50 dikurangi 20, itu akan menjadi NOWC. Jadi nanti kita lihat atau kita cermati soalnya dengan hati-hati. Kita lihat contohnya langsung dalam soal. Di sini diketahui ada aset baru dan aset lama, kemudian purchasing price-nya aset baru berapa, aset lamanya berapa, masa manfaatnya 5 tahun, dan di sini masa manfaatnya 10 tahun. Kemudian salvage value-nya sekarang itu adalah 400.000.
Atau sekarang berarti di sini ini adalah harga jualnya ya. Ini seperti harga jualnya kalau dijual saat ini setelah 5 tahun kemudian dijual. Kemudian salvage value di akhir penggunaan ini tahun ke-10 70.000 dan di sini tahun ke-5 50.000, shipping cost-nya 20 installation-nya 30 kemudian di sini NOWC-nya 60. Oke. Kemudian ada kebijakan mempertahankan operating working capital itu sebesar 10%. Diketahui tabel revenue-nya seperti ini ya. Yang beda tabel revenue-nya, kemudian asumsikan di sini berarti yang tidak diketahui nilainya sama. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama kali kita selalu akan menghitung berapa initial outlay-nya. Oke, identifikasi yang pertama, kita akan menghitung berapa initial outlay-nya. Initial outlay-nya tadi berarti kan cost of new asset, termasuk installation and shipping, kemudian dikurangi net of tax hasil penjualan peralatan lama, kemudian ditambah dengan NOWC kalau ada. Oke, sehingga di sini kita lihat yang new asset dulu ya. New asset berarti price-nya tadi adalah 350.000, kemudian ditambah shipping dan installation-nya 20.000 dan 30 ya, 20 dan 30, 20.000 dan 30.000, maka hasilnya adalah 400.000. Kemudian mesin yang lama ya, dibeli 700.000, kemudian shipping cost-nya 20.000, kemudian instalasinya 50.000, totalnya adalah 770.000. Kemudian depresiasinya kalau kita lihat ya, salvage value earning 70. Ini old asetnya 770.000 ya. Kemudian kita hitung berapa book value-nya. Book value old asset. Oke. Depresiasinya kalau kita lihat, depresiasi per tahunnya berarti kan 770.000 dikurangi, kita lihat salvage value akhir tahun 70.000 dibagi dengan 10 tahun berarti 70.000 per tahun. Sudah 5 tahun berarti book value-nya adalah 770.000 dikurangi dengan akumulasinya berarti 5 dikalikan 70.000 berarti 350, 770 kurangi 50. Berarti book value-nya adalah berapa di sini? 350, 420.000 ya, 420.000. Harga jualnya, jadi harga jualnya adalah 400.000, kemudian book value-nya adalah 420.000, berarti ada loss sebesar 20.000. Karena dia loss, ada tax saving di sini. Tax saving ya, sebesar 20% dikalikan taxnya 30%, berarti ada 6.000. Proceednya dari aset yang lama adalah harga jualnya adalah 400.000 ditambah dengan tax saving yaitu 6.000, berarti ada 406.000. Kalau kita lihat tadi initial outlay-nya, berarti kan initial outlay-nya
cost of new assetnya adalah 400.000. Kemudian proceednya, ini proceed old asset adalah 406.000. Kemudian NOWC-nya kita lihat NOWC awalnya sama, berarti 0 kan. Kemudian NOWC-nya adalah 0, maka ada initial outlay sebesar minus 6.000. Minus untuk initial outlay itu berarti kebalikannya, dia ada cash inflow. Bukan tukar tambah di sini, tukar kurang. Jadi kita akan mendapatkan tambahan cash inflow sebesar 6.000 di awal. Kemudian setelah kita menghitung initial outlay-nya, kemudian kita akan menghitung seperti tadi kita akan menghitung free cash flow-nya. Kita hitung free cash flow. Saya akan menghitung di tahun ke 0 sampai dengan tahun yang keempat. Kalau kita lihat di sini ya, sebelum kita masuk ke free cash flow, kita lihat di sini, karena kita menggunakan replacement, maka kita akan menghitungnya menggunakan incremental. Nah, kita akan hitung incremental masing-masing. Untuk revenue-nya, incrementalnya di sini ada 80.000, di sini ada 100.000, di sini ada 150.000, di sini 20.000, dan di sininya 0. Ini berarti revenue-nya, ya, incremental revenue-nya itu 80, 100, 150, 20, dan 0. Kemudian untuk expense-nya. Kita lihat lagi. Annual cost of defect, ya, biaya untuk kerusakan, ya, itu dari 90 ke 20, berarti di sini akan ada tambahan di sini. Ada cash inflow tambahan sebesar 70.000. Kemudian salaries per year, karena dia mengurangi biaya pegawai, maka ada cash inflow juga sebesar 100.000 per tahun. Maintenance-nya naik, berarti ada cash outflow sebesar 60.000. Kemudian ada NOWC-nya, nanti kita hitung yang terakhir ya, NOWC-nya nanti. Kemudian kita lihat selain ini kan masih cash operating, depresiasinya belum ada. Nah, kita akan menghitung depresiasinya terlebih dahulu. Depresiasi mesin lama tadi kita sudah ya. Yang old asset tadi ketemunya 70.000. Ya, kita sudah menghitung ini depresiasi untuk mesin yang lama. Sedangkan depresiasi untuk new asset, maka tadi cost of new assetnya 400.000 dikurangi salvage value-nya pada akhir adalah 50 dibagi dengan 5 tahun. Oke. Totalnya adalah 70.000, berarti tidak ada incremental depresiasi. Oke, tidak ada incremental depresiasi. Sehingga kita akan bisa menghitung free cash flow-nya yang diketahui tadi. Yang pertama ada revenue, kemudian cost of defect tadi, kemudian apalagi yang cash inflow tadi, salaries ya, salaries expense, apa lagi ya. Oke, kemudian ada maintenance, ini yang cash outflow. Ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, langsung sampai ke tahun ke-5. Ini tahun ke-5 agak terakhir ya, untuk yang terminal value-nya. Revenue-nya
Tadi 80, 110, 150, 20 dan 0. Maka di sini akan saya tulis 80.000. Oke. Kemudian 100.000, 150.000, 20.000 dan 0. Cost of defect-nya ada tambahan tadi per tahunnya sebesar 70.000. Salaries expense-nya ada penghematan 100.000, maka menjadi cash inflow. Maintenance-nya karena semakin canggih, biaya perawatnya semakin mahal, kurangi 60.000. Oke. Maka di sini akan ketemu EBIT-nya 190.000, 210.000, 260.000, 130.000, 110.000. Kemudian tax-nya 30%, ya, 30% berarti minus 57.000, minus 63.000, minus 78.000, minus 39.000, dan minus 33.000. Depresiasinya 0 ya. Maka di sini kalau tambahkan tadi kan add depresiasi, kan depresiasinya 0. Tidak ada perubahan. Berarti cash operating cash flow ya, cash dari operating ya, operating cash flow-nya 133.000, 147.000, kemudian 182.000, 91.000, 77.000. Kemudian kita lihat NOIC-nya. NOIC-nya saya hitung di bawah. Saya tulis lagi di sini ada sales ya. Sales untuk yang new, sales untuk yang old. Oke, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5. Di sininya tadi 680.000, di sininya 600.000, 700.000, 600.000, kemudian 750, 600, 620, 600, di sini 600 dan 600. Ini dalam ribuan, sehingga perbedaannya ya, ini adalah 80, 100, 150, 20 dan 0. Sehingga OVC-nya karena dipertahankan 10%, maka tahun pertama 8, ini 10, kemudian di sininya 15, 2 dan 0. Di tahun ke-0 ya, di tahun ke-0 OVC tahun ke-0 adalah 0. Oleh karena itu, tahun pertama akan ada NOVC-nya ada kenaikan 8.000. Kemudian di sini kenaikan 2.000, di sini kenaikan 5.000, di sini penurunan 13.000, dan di sini ada penurunan 2.000. Nanti ada recapture ya, ada recapture ditambah recapture-nya kan berapa di sini? 15 ya, berarti 15 kurangi di sini ada 13 yang akan di recapture. Oke, sama seperti yang tadi akan ada recapturing NOVC.
ini recapturingnya berarti berapa di sini? 20.000 ya. Kita lihat 20.000 recapturingnya 2.000. Oke. Berarti dan dia tidak ada lagi kan, berarti tidak ada recapturing. Jadi recapturingnya sudah ya, sudah selesai karena dia masih ada 2000 ya, masih ada 2000 kemudian menjadi 0 ya. 0 di sini tidak ada recapturing, berarti selesai di sini NOIC-nya. Oke, sehingga kita akan bisa menghitung, kita masukkan yang di atas, di sininya akan dikurangi 8000, di sini kurangi 2000, di sini dikurangi 5000, di sini dikurangi ditambah 13.000 ditambah dengan 2.000. Kemudian capexnya 0 di sini sebesar terminal value-nya, capexnya, yaitu kita lihat capexnya atau salvage value-nya ya adalah 50.000, maka di sini ada tambahan 50.000. Free cash flow-nya akan ketemu di sini. Ketiga 125 di sini free cash flow-nya 125.000, kemudian 145.000, di sini ketemu 182 kurangi 5 177.000, di sini 91 tambah 13 104.000, dan terakhir 129.000. Oke, jangan sampai salah ini karena ada penurunan dari 2000 ke 0 ya tadi ya, di sini ya, dari 2000 ke 0 dan terakhir 0, maka recapturingnya juga 0 ya. Di sini recap NOIC-nya hanya berasal dari penurunan dari 2000 ke 0. Ke tahun kelima sudah 0, berarti tidak ada recapture lagi. 129.000, sehingga nanti untuk menghitung NPV-nya, sigma dari cash inflow-nya ya, CIF di sini ya, CIF cash inflow dibagi dengan 1 plus R-nya adalah 12% ya, dikurangi dengan initial outlay sebesar 6.000 di sini. Initial outlay-nya 6.000, nanti akan ketemu NPV-nya. Jadi hitung lagi ya, karena saya takut salah. 498 477. Oke, ini apabila ada penggantian dengan mesin baru, maka NPV yang dihasilkan NPV-nya sebesar 498.477. Artinya project replacement di sini sangat menguntungkan, jadi bisa kita terima. Saya cukupkan, terima kasih. Dan sebelumnya nanti materi di sini akan saya masukkan ke dalam, di bawahnya nanti akan ada alamat yang bisa Anda unduh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.